Roh Kudus ditinggalkan buat kita. Tinggal diam di dalam diri kita masing-masing. Kemana kita pergi, di situ ada Roh Kudus. Tuhan Yesus sudah ada di surga. Yang ditinggalkan bagi kita adalah rohnya. Penolong. Kita masuk sebentar kepada materi firman Tuhan. Di Yohanes 14. Kita mulai pembacaan firman-Nya. Yohanes 14. Ayat 15, 16, 17, 18. Saya bacakan buat kita semua. Saya berharap kita memberikan telinga yang mau diberkati pada saat ini. Supaya apa yang kita dengar, didengar dari dua telinga. Jangan didengar dari telinga kiri, dikeluarkan dari telinga kanan. Jadi telinga kiri dan kanan mendengar supaya masuk di sini, merema menjadi kekuatan baru. Karena kita harus menggunakan firman sebagai pedang roh dalam hidup ini. Nah, saya bacakan buat kita. Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, perhatikan ya. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti bukan sebagian, tapi segala perintahnya Tuhan. 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan Bapak Ibu, saya lanjutkan. Supaya ia menyertai kamu anytime, selama-lamanya. Bukan nanti sampai umur 20 atau nanti umur 70, tidak, selama-lamanya. Siapa dia? Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal. Perhatikan, tidak mengenal dia. Tetapi kita mengenal dia sebab ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Amin. Roh Kudus ditinggalkan bagi kita, diberikan bagi kita untuk tinggal diam di dalam diri kita 1 hari 24 jam selama-lamanya. Perhatikan ya, selama-lamanya. Terus ayat 18. Ayat 17. Belum selesai ya? Sudah ya? Oh sudah, 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Perhatikan, ini firman yang sangat menguatkan kita. Bagi kita yang hari ini ada penyakit, ada pergumulan, ada masalah. Dengarkan baik kebenaran ini. Kita akan dibebaskan dengan pengetahuan ini. Kita akan dijadikan pemenang. Karena memang status kita sebagai anak raja adalah pemenang, bukan pecundang. Ya, Tuhan mengatakan kepada kita, kita adalah pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Pertanyaannya, apakah kita semua yang di link ini sudah menjadi pemenang? Pemenang yang dimaksud di sini Bapak Ibu, bukan kita bersoal jawab dengan teman, terus kita menang, mereka nyerah. No, bukan sekedar itu. Itu terlalu daging. Yang dimaksud pemenang di sini adalah ada masalah, ada penyakit, ada pergumulan, tapi kita tidak dikuasai. Tidak dikuasai oleh keadaan itu atau masalah itu atau sakit penyakit itu. Kalau kita sudah tidak dikuasai, baru kita disebut pemenang. Tapi kalau kita masih dikuasai oleh masalah, kita adalah pribadi yang kalah. Ingat, firman lain berkata, Bapa memberikan kita roh yang perkasa, gagah dan perkasa, lebih gagah daripada roh yang ada di dunia ini. Roh yang ada di dunia ini adalah pribadi iblis. Roh yang ada pada kita, ketika berhadapan dengan iblis, seharusnya kita menang. Iblis bekerja di mana? Di sakit penyakit, di masalah, di problem. Pertanyaannya anak-anak Tuhan hari ini, kita yang ada di link ini,
Bagaimana kita menyikapi keadaan kita hari ini? Kita dikuasai masalah itu atau kita menguasai masalah itu? Perhatikan, status kita adalah pemilik roh yang gagah dan perkasa, lebih besar, kata Tuhan. Di ayat 15 dikatakan, haleluya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita mengasihi Tuhan. Kita mau menuruti perintah Tuhan. Perintah Tuhan berbicara firman kebenaran. Perhatikan kita selama ini. Mudah nggak kita mengampuni? Mudah nggak kita memberi? Mudah nggak kita peduli? Mudah nggak kita mengasihi orang? Mudah nggak kita mendoakan musuh kita? Kalau belum mudah, berarti yang kita miliki hanya firman, tapi tidak kita lakukan. Kenapa kita tidak lakukan? Karena kita daging, tidak mampu melakukan namanya roh. Firman itu roh, pedang roh. Kita harus menggunakan roh untuk mengerjakan roh. Firman ini adalah roh. Tidak bisa dikerjakan dengan daging. Pribadi manusia aslinya daging. Sudah jatuh dalam dosa. Sehingga dikuasai oleh dosa. Bagaimana caranya melakukan segala perintah? Tuhan minta segala loh, bukan sebagian. Segala perintah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau tidak ada Roh Kudus. Perhatikan. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, diberikan Roh Kudus kepada kita. Seharusnya kita kepo sedikit, anak-anak Tuhan. Penasaran sedikit. Apa sih fungsinya Roh Kudus harus ditinggalkan, harus dicurahkan bagi gerejanya, bagi kita? Seberapa sih peranan Roh Kudus dalam kehidupan pertumbuhan iman kita? Seberapa sih kekuatan Roh Kudus dalam kita menghadapi masalah? Toh, ini yang harus dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Supaya selalu memanggil Roh Kudus, selalu menggunakan Roh Kudus. Karena Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita ini manusia. Mungkin orang lain kita tidak andalkan, tapi diri kita andalkan. Berarti kita adalah pribadi yang terkutuk, artinya identik dengan kegagalan. Tidak berhasil, itu terkutuk. Berapa banyak usia yang sudah kita miliki hari ini? Berapa banyak kita gampang melakukan firman? Hari ini, di link ini, jika kita masih membenci, masih kepahitan, sulit mengampuni, masih pelit, masih tersinggung dihina, tersinggung diabaikan, dan hal-hal lain yang disebut sifat-sifat daging, berarti kita belum bersama dengan Roh Kudus. Perhatikan, selama Tuhan Yesus menjadi manusia, duluan ada ahli Taurat melayani. Tuhan Yesus hanya menggunakan 3,5 tahun. Tapi lihat, ada banyak firman yang bisa dikerjakan Tuhan Yesus. Bandingkan dengan yang ahli, yang notabene ahli, mungkin ribuan ayat mungkin mereka mengerti kitab Musa atau kitab para nabi. Tapi bandingkan di mana ahli Taurat mampu melakukan mujizat atau kebenaran. Lihat Tuhan Yesus 3,5 tahun semua takluk ke dalam perkataan-perkataannya. Yang mengeksekusi perkataan Tuhan Yesus itu adalah roh itu sendiri, bukan Tuhan Yesus. Yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian adalah roh itu sendiri, Roh Kudus. Yang membuat Tuhan Yesus ada di kandungan Maria adalah Roh Kudus. Yang bekerja dalam pelayanan Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah engkau sembuh. Jadi, siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukan itu? Oh, tolong di-mute yang baru bergabung mic-nya. Siapa yang melakukan
kesembuhan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Siapa yang mengusir setan? Ketika seseorang dirasuk setan, Tuhan Yesus berkata, keluar daripadanya. Siapa yang bekerja di perkataan itu? Roh Kudus. Sekarang, ada firman di perkataan kita. Ada firman di mulut kita. Kalau kita perkatakan, akan terjadi jika kita intim dengan Roh Kudus. Ingat ya, yang ada bersama dengan kita sekarang adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus sedang kita nantikan kedatangan untuk kedua kalinya. Bagaimana kita selama ini memakai Roh Kudus? Berapa firman yang gagal kita kerjakan? Ingat, jangan jadi ahli Taurat yang jago berkata-kata tentang firman. Jangan jadi orang Farisi yang pintar menafsirkan firman dengan cara mereka sendiri. Tetapi satu pun mereka tidak mampu lakukan. Jangan kagumi orang yang hafal ayat firman. Kagumilah orang yang sanggup melakukan firman. Dimampukan melakukan firman. Perhatikan. Tuhan Yesus 3,5 tahun. Semua pekerjaan iblis dihancurkan selama 3,5 tahun. Dan ahli Taurat justru tidak bisa melakukan apa-apa. Keahlian mereka, pemahaman-pemahaman firman yang dikuasai oleh mereka tidak bisa mengubah orang lain, termasuk mengubah diri mereka sendiri. Jadi orang yang tahu firman banyak tanpa Roh Kudus, Anda tidak berubah. Sorry. Kalau kita hanya sekedar memahami tafsiran firman atau menghafal ribuan ayat firman, kita tidak akan pernah bisa lakukan kalau kita tidak join dengan Roh Kudus. Kalau kita tidak gandengan dengan Roh Kudus. Kurang baik apa Tuhan Yesus? Roh Kudus ditaruh di dalam kita. Kapan kita mau gunakan, dia selalu ada. Dia tidak tinggalkan di rumah. Dia selalu ke kamar mandi kita pun dia ada. Karena kita butuh dia di dalam peperangan roh. Toh? Kita membutuhkan dia di dalam peperangan roh. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persiapkan dirimu dari sekarang supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan bangga dengan bahasa rohmu, jangan bangga dengan karuniamu, karena itu tidak menyelamatkan. Tidak memindahkan kita ke surga. Berbahasa roh tidak membuat kita masuk surga. Tapi melakukan firman, itulah yang membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Firman yang kita hafal, kalau hanya sekedar dihafal, tidak mengubah karakter kita. Kita akan menjadi orang pemarah. Kita akan tetap menjadi orang pelit. Kita orang akan tetap kepahitan, benci sama orang. Tetapi kalau ada Roh Kudus, bukan kita lagi yang mengerjakan. Roh Kudus yang mengerjakan untuk kita. Karena roh ini harus dikerjakan oleh roh. Pertanyaannya, kita harus berkata mau. Harus berkata mau. Toh? Kita harus berkata mau. Kalau kita tidak berkata mau, Roh Kudus tidak bisa buat apa-apa. Sekali lagi, jangan jadikan firman itu jimat. Artinya, dihafal langsung terjadi sesuatu. Tidak. Firman itu dikerjakan baru terjadi sesuatu. Coba lihat Petrus di dalam Alkitab. Dia sudah bersama dengan firman itu selama 3,5 tahun. Makan, minum, kemana-mana sama-sama. Bahkan dia berkata dia paling cinta dengan Tuhan. Yang lain boleh berubah, saya tidak Tuhan. Saya paling setia. Mati pun saya. Kira-kira begitulah ungkapan cintanya kepada Tuhan. Selama Tuhan Yesus bersama dengan dia, berapa kali dia melakukan kesalahan. Dia sudah sama sang firman loh. Dia sudah bersama dengan firman itu. Tetapi Petrus berkali-kali, kita lihat di Alkitab, dia iris kupingnya yang menangkap itu. Dia berkata-kata sama Tuhan Yesus, oh jangan terjadi itu padamu. Ketika Tuhan bilang saya akan dianiaya, saya akan ditangkap, saya akan dibunuh. Petrus berkata, oh tidak terjadi padamu itu. Tuhan bilang, bukan kehendakmu. Itu pekerjaan iblis yang kau katakan. Kira-kira bahasa sederhananya begitu. Tapi lihat Bapak Ibu. Penasaran kita. Tuhan Yesus mau naik ke surga.
Dia berkata kepada murid-muridnya, jangan pergi kemana-mana. Karena Tuhan Yesus di pasal 14 ini menjanjikan penghibur. Di ayat-ayat yang lain nanti baca saja lengkapnya, karena ini panjang mengenai fungsi Roh Kudus ini. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana ya. Sebelum kamu dipenuhi Roh Kudus, sebelum Roh Kudus dicurahkan kepada kamu, jangan kemana-mana. Pertanyaannya, tidak cukupkah 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus sehingga masih dibutuhkan Roh Kudus? Murid-murid langsung diajar oleh Sang Firman. Tuhan Yesus ngomong setiap hari, diajar mereka setiap hari. Diajar, ditunjukkan cara lakukan mujizat seperti apa, cara ngusir setan seperti apa. Ditunjukkan kepada murid-muridnya sepanjang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Apakah tidak cukup itu untuk menjadi rasul? Untuk diutus kemana-mana? Kenapa mesti disuruh stay ya? Stay. Tunggu sampai Roh Kudus itu dicurahkan kepadamu, baru kamu boleh berpencar melayani. Perhatikan perbedaan Petrus ketika sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dicurahkan oleh Roh Kudus. Dicurahi Roh Kudus kepada para rasul. Hari ini kan kita sedang memperingati kan pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi tema ini harus kita jangan hanya dibuat rutinitas puasa, tapi tidak terjadi apa-apa dalam diri kita. Kita harus mengerti esensinya dulu. Toh, untuk apa sih Roh Kudus dicurahkan gitu loh. Petrus menyangkal waktu Tuhan Yesus masih ada. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, perhatikan perbedaan pribadi yang dipenuhi Roh Kudus sebelum dan sesudah ada Roh Kudus memenuhi Petrus. Langit dan bumi. Ingat ya, dia bersama dengan Tuhan. Dia dididik, diajar. Artinya firman-firman itu, bahkan Petrus pernah melihat Tuhan Yesus berubah wajahnya. Ketika ada Musa dan Elia datang kepadanya, kepada Tuhan Yesus. Sampai dia, indahnya tempat ini Tuhan. Bisakah kami bikinkan 3 kemah di sini? Saking punya pengalaman supranatural ya. Nih, tambah lagi berkatnya. Dia sudah punya pengalaman supranatural. Kita mungkin sudah punya pengalaman supranatural. Teman-teman murtadin mungkin diperlihatkan wujudnya Tuhan Yesus kepada mereka, sehingga mereka percaya Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan mereka berpindah. Atau yang lain, anak-anak Tuhan yang suka melihat Tuhan di dalam doa-doanya, punya pengalaman supranatural. Tapi ternyata pengalaman supranatural tidak mengubah Petrus menjadi orang yang radikal dan taat. Tidak sama sekali. Supaya kita mengerti peranan Roh Kudus ini, betapa pentingnya dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan para murid rasul-rasul itu, jam 9 pagi, masih pagi-pagi, Petrus dikatakan mabok oleh banyak orang, karena banyak orang-orang pembesar-pembesar dari berbagai negara pada saat itu. Ketika Petrus dituduh dan teman-temannya itu mabok, dia berdiri dengan wibawa Allah. Dia berdiri dengan suara lantang. Hei, dengarkan kemari, kami tidak mabok. Dia menceritakan penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 3.000 orang diinsafkan oleh Roh Kudus. Diubah oleh Roh Kudus. 3.000. Bisa lihat pengaruh Roh Kudus? Jadi kalau kita hanya melayani, hanya paham tafsiran, paham artinya, tanpa kita dipenuhi Roh Kudus, nol Bapak Ibu. Kalau sekiranya itu cukup hanya mengerti pemahaman, tidak usah dicurahkan itu Roh Kudus. Tapi gereja hari-hari ini banyak yang menolak Roh Kudus. Bahkan tidak membebaskan Roh Kudus bekerja di dalam ibadah-ibadah. Sehingga tidak terjadi terobosan dalam roh. Ingat, yang bisa mengubah kita bukan kita. Yang bisa mengubah kita adalah pencipta kita. Dalam hal ini pribadi, roh yang sudah ditinggalkan bagi kita.
Orang tidak akan bertobat tanpa Roh Kudus. Orang tidak akan berhenti selingkuh. Orang tidak akan berhenti merokok. Orang tidak akan berhenti berzina jika Roh Kudus tidak ada menolong orang itu. Besar sekali pengaruh Roh Kudus bagi kita. Mulai pagi sampai malam, pagi lagi. Ajak dia berbicara. Ajak dia ngomong. Panggil dia. Dia penolong, menolong dalam hal apa? Melakukan firman kita tidak mampu. Roh Kudus mampukan saya mengampuni. Roh Kudus mampukan saya ini. Roh Kudus mampukan saya mengasihi. Baru. Makanya kalau kita ibadah kan undang Roh Kudus. Undang Roh Kudus. Begitu kan kalau WL di gereja. Undang Roh Kudus. Supaya kita bisa menikmati roh. Supaya kita menikmati jamahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari belajar dari ahli Taurat. Mereka ahli tapi tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang banyak. Bahkan untuk diri mereka sendiri tidak bisa mereka berbuat apa-apa. Kedua, belajar dari para rasul. Sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Ternyata tidak cukup. Tidak cukup. Tidak mengubah mereka menjadi pribadi yang taat. Kita lihat nasibnya mereka di akhir hidup mereka. Mereka radikal meski harus mati mengenaskan. Karena Roh Kudus begitu kuat bekerja di dalam diri mereka. Paulus tidak akan bisa jadi rasul kalau Roh Kudus tidak ubah. Karena begitu jahatnya ini pribadi. Tapi Roh Kudus sanggup. Bapak Ibu mau berubah. Bapak Ibu mau mengampuni. Bapak Ibu mau bisa melakukan firman yang kita punya. Panggil Roh Kudus. Gunakan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa. Bangun hubungan dengan Roh. Yaitu Roh Kudus itu. Roh kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Baru kita menjadi ciptaan baru. Jika tidak, kita adalah manusia daging, manusia lama. Sementara Tuhan itu adalah pribadi roh, serupa segambar. Berarti harus sama-sama roh. Manusia yang dikendalikan oleh roh. Manusia yang dikendalikan oleh firman. Makanya kita disebut manusia roh atau manusia firman. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami muliakan Engkau Bapa yang baik di dalam kasih-Mu yang luar biasa. Engkau berikan bagi kami roh-Mu untuk menolong kami melakukan kebenaran-Mu. Untuk kami dimampukan menikmati sukacita damai sejahtera yang daripada-Mu. Hamba berdoa kami semua yang ada di dalam room ini Tuhan tidak akan pernah mengerti apa yang kami dengar. Tapi malam hari ini bersama Roh Kudus ada pemahaman baru. Ada gairah baru. Ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan. Firman-Mu, Roh Kudus-Mu di dalam kami. Menolong kami mengerjakan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat rencana agung-Mu. Sungguh Engkau sempurna bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Berkati dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan hormat, pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya Ibu Pendeta Carolina Nainggolan yang sudah membagikan firman Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib. Dan ya saya aminkan bahwa memang